satu malaman full tanpa tidur. Akhirnya kita bisa makan pop mie di sini. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Kami tidak tidur satu malaman dan kami berjalan 12 jam full tanpa berhenti. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada rencana sama sekali. Tiba-tiba istri ngajakin makan pop mie di tempat yang nggak biasa. Singkat cerita, kami pun langsung membagi tugas. Istri saya mempersiapkan baju, koper, dan peralatan camping lainnya, dan saya mempersiapkan mini camper van kami. Mini camper van yang kami pakai kali ini adalah mobil kecil yaitu Ayla. Kami merubah sedemikian rupa dan semaksimal mungkin agar bisa dijadikan tempat tidur untuk saya, istri, dan anak kami. Semua tatanan ini memang udah ada dari sebelumnya ya guys, karena kami suka bepergian jauh dengan menggunakan mode mini camper van seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya, teman-teman bisa langsung lihat aja di YouTube tutorial tentang pembuatan mini camper van. Nah, ini sudah hampir selesai dan akhirnya sudah selesai. Dan saatnya kami berangkat malam ini juga. Kami berangkat dari rumah sekitar jam setengah 9 malam ya guys. Dan perjalanan panjang pun dimulai. Sekarang jam setengah 1 malam, kita baru nyampe di Ukui. Kita berhenti di pom bensin sebentar, cuci muka, ngantuk guys. Sekarang lagi di pom bensin Ukui ya. Banyak mobil truk lagi pada ngantri. Ini kondisi mini camper van kita saat ini. Putra, kita bawa 2 tas sama sedikit perlengkapan. Di bawah juga ada ruang bagasi untuk bawa alat-alat camping nantinya. Bunda. Oke, sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi. Mudah-mudahan subuh kita nyampe Pekanbaru, karena nanti rencana kita istirahat di Pekanbaru. Beberapa jam setelah perjalanan, akhirnya kami memutuskan untuk makan dulu karena ternyata perut kami tidak tahan menahan lapar guys. Hahaha. Jam 3 pagi guys, kita baru nyampe Jalan Bupati Pelalawan, Riau, Kerinci. Tepatnya di Tugu Bono. Bentar lagi kita nyampe Pekanbaru. Apa ini, perjalanan gila ini. Istirahat sebentar, mata udah mulai narik. Aduh, sekecil kita tidur. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Akhirnya pagi pun telah tiba, target kami tercapai. Pagi kami sampai Pekanbaru dan kami sudah berhasil mempersiapkan diri, sudah bersih-bersih, sudah mandi, sudah sarapan, dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata yang kami tuju. Untuk mempersingkat perjalanan, kami memilih untuk lewat tol karena demi mengejar waktu. Kami masuk dari gerbang tol Sungai Pinang dan menuju gerbang tol Kampar Riau. Setelah keluar dari tol, kami lanjut lewat Jalan Lintas Sumatera Utama Pekanbaru Bukit Tinggi. Menjelang sampai di tempat lokasi, kami mulai disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan yang lumayan bagus, cukup indah, yaitu perairan Kampar. Dari yang kami lihat, Kampar ini adalah dataran yang hampir dipenuhi dengan juga perairan. Bermodalkan Google Map, akhirnya kami sudah hampir sampai di tempat lokasinya. Dan ternyata lokasinya adalah di pedalaman kebun sawit ya teman-teman ya. Semakin kami penasaran seperti apa keindahan di dalam sana. Ini dia. Oke, jadi singkat ceritanya, ya udah, kita udah nyampe, kita makan pop mie di Kampar. Mana dia Kamparnya? Ya ini. Tuh. Setelah kita menempuh perjalanan 1 malaman full tanpa tidur, akhirnya kita bisa makan pop mie di sini. Ya Bunda. Putra. Halo dulu. Halo. Ya, inilah mini camper van kita. Kita buka karpet dan kalau kalian tahu karpet kita ini yang paling mewah di sini. Tuh pakai karpet dulu. Jadi di sana itu kan kawan, di sana itu ada orang sewa-sewa karpet. Karpetnya ya karpet plastik. Kalau kita karpetnya premium karena bawa dari rumah. Udah penuh banget persiapan.
kompor kita di atas, kita dinginin mesin dulu, kasihan mesinnya karena satu malaman full jalan tanpa berhenti. Ini mini camper van kita yang udah nemenin kita kemana-mana aja ini. Daihatsu Ayla, mobil kecil mungil, tapi luar biasa perjalanannya. Masih berantakan ya. Jadi tempatnya itu bagus ya, kalau saya bilang itu bagus. Dia itu sebenarnya kayak kebun sawit biasa yang digenangi air gitu. Nah, yang saya heran, bagaimana air ini bisa sampai ke sini? Apakah memang dari dulunya kebun sawit ini udah digenangin air, atau genangan air ini baru-baru aja gitu masuk? Misalnya entah pernah terjadi banjir atau tanggul jebol. Coba kawan-kawan yang tahu ceritanya, kisahnya, sejarahnya Havartland ini gimana, komen di bawah. Havartland ini memang tempat yang cocok untuk camping kayak keluarga gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng keluarga, atau camping bareng temen, bareng pasangan, buka-buka tenda. Tuh kayak di belakang tuh ya, buka tenda di belakang. Di sini juga disediain toilet. Ada banyak orang jual makanan, banyak juga kayak nasi bungkus. Yang paling banyak itu ya pop mie. Nah, untuk harga tiket masuk ke sini itu murah ya, tergolong murah. Satu orangnya itu 10.000, kalau kita bawa kendaraan itu 5.000. Jadi dengan harga 10.000, tiket 10.000, kita tuh udah bebas mau ngapain aja. Maksudnya udah bisa menikmati di semua titik tempat. Jadi bisa camping sana sini semua. Yang penting satu, tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Karena ini kan nuansanya alam ya, wisata alam. Jadi udah pasti yang kesini tuh pencinta alam. Nah, buktikan kalau kalian itu memang pencinta alam ya dengan menjaga kebersihan gitu ya. Oke, sekarang kita mau sarapan dulu karena ini masih jam 9 ya. Kita dari pagi belum ada sarapan. Kita sarapan pop mie pakai nasi yang dibawa dari rumah. Oke, sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Dadah.